Saat ini bahagian kita pula untuk mendengar Tuhan berfirman melalui pembicaranya yang sudah dipilih, Pastor Chaldi Lauren. Dan saya senang untuk memperkenalkan sedikit mengenai dia ini. Untuk di Rangalau tidak asing karena dia adalah pastor daerah kamu, dan untuk kami di Kendingau juga sebenarnya tidak asing, tetapi dia sudah sempat berkelana ataupun meninggalkan untuk beberapa lama, kurang 10 tahun saya rasa lah, karena latar belakang sedikit 2010 saya rasa dia mulai pergi kuliah di Brunei ya, dan sehabis berkuliah di sana dia langsung menjadi pelayan Tuhan di sebelah kota Belud. Baik, pembicara kita Pastor Chaldi Lauren sudah menikah dengan seorang istri dan dikaruniai dengan anak-anak ya. Dan latar belakang dalam pelayanannya, dia mulai melayani sebagai pastor, masih lagi saya di sana juga waktu itu, 1 Julai 2014 dia mulai melayani di daerah Rosok waktu itu, jiran dekat dengan daerah jagaan saya Nahaba, jadi kami selalu bersama. Dan dia melayani di sana sampai 2016. Kemudian dia melanjutkan pelayanan di daerah Rangalau sampailah sekarang ini. Ya, jadi semoga dengan pengenalan singkat, info yang belum sempat diketahui di sebelah Kendingau, karena sudah lama tidak bertemu dengan pastor ini, akan didapatkan dan semakin dipastikan sudah sekarang. Baik, firman Tuhan yang dia akan sampaikan bertajuk impian menjadi kenyataan, dengan ayat inti terdapat dalam Bilangan 14 ayat 18. Saya bacakan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Baik, dengan pembacaan ayat inti firman Tuhan dan dengan tajuk impian menjadi kenyataan, sudah tentu kita sudah sangat merindukan untuk mengetahui apakah pembahasan khusus dari firman Tuhan yang penting bagi kita pada saat ini. Terima kasih Pastor Giftor. Pastor Giftor merupakan saya punya mentor. Pada waktu saya berada di Rosok tahun 2014 sehinggalah tahun 2016, pertengahan tahun 2016 selama 2 tahun. Jadi dialah yang mengajar saya banyak hal tentang pelayanan-pelayanan yang ada di ladang. Jadi kita semua bersyukur karena pada Sabat hari ini kita boleh bersama-sama dengan saya punya mentor dan juga dengan jemaat-jemaat yang ada di daerah Kendingau, tempat di mana saya membesar, dan juga semua jemaat yang ada di daerah Rangalau pada saat ini. Jadi puji Tuhan karena hari ini kita boleh bersama-sama lagi di ruangan Zoom ini. Kalaulah kita boleh rentas daerah dan kita dibenarkan pergi ke gereja, saya pikir kita semua dibayangkan daerah Rangalau dan juga daerah Kendingau bertemu di satu tempat. Wah, kita sangat ramai saya pikir ya. Ada juga teman-teman dari Sarawak, Cikgu Elvis, kalau di daerah Kendingau tidak asing lagi nih ya, Cikgu Elvis, ataupun dorang panggil selalu Boyon. Dia juga ikut bersama-sama dengan kita walaupun ada jauh di sebelah Sarawak. Puji Tuhan karena pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, mari saya share dulu slide pada hari ini pelajaran kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa.
Tuhan kami yang baik, kami sudah siap mendengar firman-Mu pada pagi Sabat hari ini. Kami tahu Roh Kudus Tuhan sudah bekerja di dalam hati kami sehingga kami boleh mendengar firman ini dan akan mengerti akan firman ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pastor Giftor tadi dia sudah membaca ayat inti pelajaran kita pada Sabat hari ini yang terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 18. Kita dapat lihat di sana, saya garis ataupun saya warnai warna merah. Ini adalah kata ataupun hal poin penting yang perlu kita pelajari di dalam pelajaran khotbah kita pada Sabat hari ini. Saya bacakan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Yang saya mau kita perhatikan adalah kata yang diwarnai merah. Tidak perlulah kita lihat hukuman, pembalasan, dan segala sesuatu dosa yang ada di bawah ini, tetapi kita lihat ini saja, bahwa Tuhan itu panjang sabar, kasihnya itu melimpah-limpah, dan dia mengampuni kesalahan dan juga pelanggaran. Sama poinnya seperti pelajaran sekolah Sabat yang telah kita dengar sebentar tadi. Nah, pelajaran kita pada hari ini kita boleh dapat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan juga Bilangan pasal yang ke-14. Kalau kita baca di dalam buku Alfa dan Omega, yaitu sejarah para nabi, ada di bab 34, halaman ataupun muka surat 462 sampailah 472. Yang saya bagi tajuk impian menjadi kenyataan. Saya lihat di sini sudah jam 11:17 dan 11:18. Saya harap saya boleh selesai sebelum jam 12:30 ataupun sebelum jam 1. Oke. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam Bilangan 13 dan Bilangannya pasal yang ke-14 ini adalah satu keadaan di mana pada waktu ini orang Israel sudah berada di sempadan antara tanah Mesir dan juga tanah Kanan. Tanah di mana tempat Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel supaya mereka akan memiliki tanah Kanaan ini. Dan lebih tepatnya adalah di bahagian ini. Di Kadesh. Okay? Dia sudah berada di sempadan tanah Mesir dan juga tanah Kanaan. Nah, di tanah inilah satu lagi sejarah baru yang akan terjadi bagi umat Israel. Sejarah pertama yang terjadi adalah apabila mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita lihat perjalanan mereka itu pergi ke sempadan di Kadesh ini, ada juga beberapa hal yang mereka lalui, tapi salah satu lagi sejarah yang baru yang akan dibuka dan akan terjadi kepada umat Israel adalah ini, cerita di dalam Bilangan 13 dan Bilangan yang ke-14. Oke, karena saya bilang tadi sebelum jam 1 saya akan berhenti, oleh sebab itu saya bagi dulu kesimpulan. Siapa di antara kamu yang mau pergi masak, silakan masak. Yang mau makan, silakan makan. Kita rileks saja di dalam kebaktian kita pada Sabat hari ini. Jadi inilah kesimpulan dia yang akan kita lihat. Ada 4 kesimpulan yang saya akan berikan. Pertama, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berikan perkabaran yang dapat memberi pengharapan dan semangat kepada orang lain. Ketiga, hati-hati bila mana membuat keputusan di waktu marah. Karena apa? Itu akan menyebabkan kita akan membuatkan keputusan yang lebih buruk lagi. Dan yang keempat, belajarlah mengikuti perintah Tuhan. Jika tidak, kita cari masalah sendiri. Jadi ini adalah kesimpulan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kita kasih berhenti pun kita punya khotbah sudah selesai sebenarnya ini karena sudah ada kesimpulan dan inilah poin penting yang kita pelajari dalam khotbah kita. Tapi izinkan saya untuk membahas ataupun kita lihat satu persatu kita punya kesimpulan pada pagi hari ini. Yang pertama, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Kita tahu di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan ke-14 ini, dia menceritakan tentang 12 pengintai. Cerita tentang 12 pengintai ini kita sudah tahu dari kita kecil lagi. Okay.
di mana 12 pengintai ini dipilih satu orang dari satu suku di dalam 12 suku yang ada di dalam bangsa Israel. Jadi mereka harus menjadi pengintai. Ini pengintai ini kalau dalam bahasa Indonesia ini. Kalau dalam bahasa yang lain spy. Kalau dalam bahasa dusun dia bilang spy. Jadi pengintai ini tugas dia bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan, tidak. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya karena mereka harus masuk di negara orang lain untuk melihat bagaimana situasi yang ada di sana. Dan satu tanggung jawab lagi yang perlu mereka berikan adalah mereka perlu membawa kabar kepada bangsa Israel. Nah, apa misi, apa kabar yang mereka harus bawa? Ada beberapa hal di sini. Satu, bagaimana keadaan negeri itu? Dan yang kedua, apakah keuntungan yang boleh diberikan oleh tanah yang ada di sana? Ataupun kalau kita lihat yang keempat, apakah dia punya tanah di sana subur ataupun tidak? Dan yang ketiga, orang-orang yang tinggal di sana itu bagaimana? Apakah mereka kuat ataupun mereka lemah? Adakah banyak atau mereka sedikit saja? Jadi di dalam tugasan mereka ini, mereka mengintai selama 40 hari di negara ataupun di tempat yang kita kenal sebagai Kanaan, di tanah perjanjian. Jadi setelah 40 hari, mereka kembali membawa kabar ini kepada orang-orang Israel, dan inilah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Dan mereka datanglah untuk memberikan laporan. Kita tahu dengan pasti apa laporan yang disampaikan oleh 12 orang ini. Nah, mari kita lihat di sana. Ini adalah laporan yang pertama. Mereka katakan bahwa di tempat itu berlimpah-limpah susu. Bukan hanya susu, tetapi ada madu juga. Dalam masa yang sama, 12 orang ini memberikan laporan, dia punya tembok-tembok di kota itu semua tinggi-tinggi, dia bilang. Dan satu hal lagi yang mereka sampaikan adalah bangsa yang ada di sana raksasa dan kuat-kuat. 4 laporan yang disampaikan ini adalah laporan maksudnya di sini 12 orang ini menyampaikan laporan ini dengan sama-sama. Jadi tidak ada laporan yang bertentangan di antara satu dengan yang lain. Mereka bersetuju bahwa di sana banyak susu, banyak madu, tembok tinggi-tinggi, ada raksasa, ada orang-orang yang kuat, sama seperti misi yang disampaikan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, laporan yang sama ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Jarang sekali kita jumpa orang yang memberikan laporan yang sama. Okay? Jika tidak ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, pasti paling ada satu orang atau ada kelompok yang lain yang mau ambil nama. Karena mau ambil nama, maka mereka akan menceritakan lebih banyak lagi hal-hal yang baik daripada orang-orang yang lain ini, supaya dia mungkin dapat pangkat atau bagaimanapun itu. Di dalam tulisan Ellen G. White, di dalam bukunya Membina Pendidikan Sejati, dia tuliskan seperti ini. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia. Kita lihat ini yang pertama, manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, yang tidak gentar untuk menyebut dosa itu dosa, dan yang keempat ini bersesuaian dengan poin kita pertama pada pelajaran ini, manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas, seperti jarum menunjuk ke kutub. Jadi kalau itu kompas, kan kita tahu itu kompas, kita kasih pusing manapun arah, dia punya jarum itu mesti dia tunjuk ke arah utara saja. Dan yang kelima, dia katakan di sana, manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Nah, inilah poin kita yang pertama ini. Okay. Seperti mana ke-12 pengintai ini, karena kerjasama mereka bersama-sama, dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, maka mereka boleh menyampaikan kabar yang memang benar-benar itulah yang diperlukan oleh bangsa Israel. Sehingga tidak ada hal-hal yang bertentangan di antara satu dengan yang lain dengan kabar yang disampaikan ini. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Berikan perkabaran yang dapat memberi pengharapan dan semangat kepada orang lain. Oh, ini sangat penting. Berikan perkabaran yang dapat memberikan pengharapan dan semangat kepada orang lain.
Pada waktu mereka mendengar perkabaran ini yang disampaikan oleh 12 orang yang memberikan laporan ini, ada satu reformasi ataupun kebangunan yang terjadi di dalam umat-umat Israel. Nah, kalau kita baca di dalam tulisan Alfa dan Omega ini, buat orang banyak itu dipenuhi dengan semangat. Mereka ingin cepat-cepat melaksanakan perintah Tuhan itu dan pergi untuk mewarisi negeri ini. Nah, poin kita yang kedua ini yang seperti yang saya bicarakan tadi adalah ini, berikan perkabaran yang dapat memberikan pengharapan dan semangat kepada orang lain. Apabila kita memberikan kata-kata semangat pengharapan kepada orang lain, maka kita akan dapat melihat reformasi yang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Seperti inilah yang perlu kita lakukan. Bila mana mereka mendengar perkabaran itu, mereka diubah dari semangat mereka, bahkan iman mereka, saya percaya di sana. Langsung mereka percaya kepada Tuhan. Melaksanakan, kalau kita dapat lihat di sana kan, cepat-cepat melaksanakan perintah Tuhan. Mereka langsung percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengucapkan seperti ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang harus kamu lakukan. Dia katakan, saling membangunlah kamu, saling memberikan nasihat yang membangun. Supaya kita berada di dalam satu, ada satu ayat Alkitab, saya sudah lupa di mana itu, tapi dia katakan, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutamanya kepada teman-teman kita yang seiman. Jadi berikanlah perkabaran yang membuatkan seseorang itu diangkat iman kerohanian mereka, menjadi satu reformasi yang baru dalam kehidupan mereka. Ada satu peribahasa mengatakan, disangka panas sampai petang. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Disangka akan senang atau mulia selamanya, tetapi tiba-tiba ditimpa musibah sehingga jatuh melarat. Apa yang terjadi kepada cerita ini? Pada waktu kita melihat slide ini, 12 orang memberikan laporan. Apa yang keluar di dalam pikiran kita? Apa yang keluar di dalam pikiran kita? Mungkin ada di antara kita yang fokus akan kedua hal ini, betul nggak? Karena kita sudah tahu cerita mengenai 12 pengintai ini di dalam bilangan 13 dan juga bilangan pasal yang ke-14. Kita fokus kepada bangsa raksasa dan juga bangsa yang kuat. Ataupun kita fokus kepada tembok yang tinggi-tinggi itu. Oleh sebab itulah saya katakan di dalam ayat inti kita tadi, kita hanya fokus kepada yang saya kasih warna merah saja. Bahwa Tuhan itu memiliki kasih karunia berlimpah-limpah, dia akan memberikan pengampunan pada kita manusia. Mungkin ada di antara kita yang melihat akan dua hal yang ada di bawah ini, berbanding dengan yang ada di atas ini. Mari kita lihat seterusnya. Tetapi setelah menggambarkan keindahan dan kesuburan tanah itu, semua pengintai itu, kecuali dua orang ini, kita tahu Yosua dan juga Kaleb, membesar-besarkan kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya yang ada di hadapan bangsa Israel kalau mereka pergi mencoba dan menaklukkan Kanaan. Apa yang dia katakan ini tulisan di dalam Alfa dan Omega ini. 10 orang pengintai itu mereka lebih membesar-besarkan masalah ataupun bahaya yang ada di hadapan mereka. Berbanding melihat akan Nina, dua hal, berlimpah susu dan berlimpah madu. Mereka lebih fokus kepada masalah berbanding fokus kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka ataupun janji yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Mungkin kita terfikir, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kenapalah ini 10 orang tidak dengar cakap si Kaleb dan Yosua? Sehingga menyebabkan bangsa Israel yang lain pun menjadi ragu-ragu. Pada awalnya mereka dengan semangat mau masuk ke tanah Kanaan ini. Kenapa orang tidak dengar cakap si Kaleb, cakap si Yosua, cakap Musa, terutama cakap Tuhan? Kalau orang dengar cakap orang, kalau ini bangsa Israel dengar cakap daripada Kaleb dan Yosua, Musa dan Tuhan, pasti orang tidak sengsara, betul kan? Kita mungkin akan terfikir seperti itu. Tapi satu hal perlu kita pelajari. Sadar atau tidak sadar, kita mau atau kita tidak mau,
10 pengintai ini dan juga bangsa Israel yang sempat bersungut-sungut menunjukkan sikap sebenar manusia. Sikap sebenar manusia. Memang benar. Bagaimana mengalahkan manusia yang lebih besar daripada lebih besar 2 kali ganda daripada kita. Tentu kita takut. Melihat saja sudah takut, apalagi mau pergi depan, kan? Inilah seringkali persoalan-persoalan yang timbul di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Melihat kepada masalah itu berbanding melihat kepada berkat ataupun penjagaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh hidup di persekitaran yang besar, memang yang persekitaran yang tidak baik maksud saya di sini. Okay? Memang benar kan, bagaimana hidup di dalam persekitaran yang tidak baik? Kalau hidup di dalam persekitaran yang tidak baik, tumbuhan pun tidak mau tumbuh. Okay. Saudara-saudari semua, tidak salah kita melihat kepada masalah. Tidak salah kita melihat kepada masalah. Melihat kepada masalah itu adalah sesuatu hal yang penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita mencari jalan keluar daripada masalah itu. Daripada mereka fokus kepada perkara-perkara baik yang Tuhan sudah katakan kepada mereka, daripada fokus kepada banyak berkat limpah susu, ada madu, dan tumbuh-tumbuhan yang mereka bawa, mereka lebih memilih untuk memperbesar-besarkan masalah yang ada. Fokus kepada hal-hal yang sebenarnya Tuhan boleh atasi itu. Dan ini membuatkan mereka lemah. Apa sebenarnya terjadi kepada 10 orang itu? Kalau kita lihat, mereka memutuskan akan menghentikan segala usaha untuk memiliki tanah Kanaan itu. Dorang sudah putuskan bahwa mereka tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Mereka memutar balikkan keadaan ataupun kata-kata mereka agar dapat menguatkan pengaruh jahat mereka itu. Wah, luar biasa ini 10 orang ini. Sudahlah pada awalnya mereka kasih sampai kabar yang baik, sekarang mereka kasih putar balik lagi. Dorang punya kata-kata. Karena apa? Nina, menguatkan pengaruh mereka yang jahat. Apa yang mereka katakan? Negara itu adalah negeri yang memakan penduduk, kata mereka. Nah, kita lihat di sekali ini. Ini bukanlah cuma merupakan satu kabar yang jahat, tetapi juga satu laporan yang palsu. Wah, luar biasa. Ini adalah kabar yang jahat, dan juga ini adalah laporan yang palsu. Hal itu bertentangan satu sama lain, ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Pengintai itu pada awalnya mereka mengatakan bahwa negeri itu makmur dan subur. Tetapi mereka kasih pusing lagi mereka punya kata-kata. Apa dikatakan? Iklim, kalau kita lihat di sini, dan orang-orangnya tinggi, besar. Semuanya ini mustahil bisa terjadi kalau mungkin pun dikatakan kita boleh lawan mereka, tapi iklim itu sangat tidak sehat, dia bilang. Sehingga tanah itu dapat dikatakan memakan penduduknya. Apa maksud memakan penduduknya? Kalau kita baca di dalam tulisan sejarah para nabi yang saya mengenai cerita 12 pengintai ini, maksud negeri yang memakan penduduk itu adalah satu iklim yang tidak menyehatkan, sehingga tanah itu dikatakan memakan penduduknya. Tapi Roh Nubuat dan juga Alkitab mengatakan ini adalah satu apa? Kabar yang jahat dan juga laporan palsu. Oke. Karena apa? Terbukti pada waktu mereka datang di sana, mereka sudah katakan banyak susu, banyak madu, dan juga mereka membawa Nina, anggur. Sampai ada 2 orang harus memikul anggur itu untuk mereka kasih bukti bahwa memang negara ini adalah negara yang terbaik. Mari kita kembali sebentar kepada laporan ataupun respon daripada 12 pengintai itu. 10 orang vs 2 orang. 10 orang mengatakan jangan terfikir untuk memiliki tanah itu. Yang 2 orang mengatakan Allah telah menyerahkan kota ini kepada kita. Yang kedua, kita tidak sanggup mengalahkan mereka. Tetapi yang 2 katakan, Kaleb dan Yosua mengatakan kita sanggup mengalahkan mereka. Negeri yang memakan penduduk ataupun iklim yang tidak baik. Tetapi ya kedua sahabat ini mereka masih mengulangi kata-kata bahwa Tuhan akan beserta dengan mereka. Nah, dapat kita lihat bahwa inilah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Lebih banyak orang yang fokus kepada masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka, banding dengan 2 orang
yang hanya sedikit saja yang lebih fokus kepada Tuhan berbanding dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan. 2 lawan 10, mana yang menang? 2 lawan 10, mana yang menang? Ya pastinya 10 orang lah yang menang kan. Kalau dalam mengundi di dalam meeting, majority yang kena ambil, ataupun ya keputusan yang majority yang kena ambil berbanding dengan yang minority. Jadi 2 lawan 10, yang menang adalah yang ke-10. Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik mengenai hal ini. Ada hal yang menarik mengenai hal ini. Apa hal yang menarik itu? Mari kita lihat ini. Dalam case ini, mau 2 atau 10 orang yang memberikan berita palsu, tetap saja mereka akan percaya kepada berita palsu itu. Wah, ini hal yang menarik. Walaupun si Kaleb dan si Yosua yang cakap berita palsu itu, kalau yang 10 orang kasih cakap yang ini, yang si Yosua katakan sama si Kaleb ini, Allah telah menyerahkan, kita sanggup mengalahkan. Apa yang berlaku? Mereka tetap apa? Percaya kepada berita palsu itu. So, kalau kita katakan mana yang akan menang, 2 lawan 10 kah atau 10 lawan 2, sama saja 2 kali 5. Karena apa? Mereka tetap akan percaya sama berita palsu itu. Inilah masalah yang terjadi kepada kita sebagai manusia. Kita lebih fokus kepada berita palsu ataupun masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa akan penjagaan atau penjagaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya masih ingat Elder Meldi Garah pada waktu dia bagi seminar dulu mengenai nubuatan di dalam buku Wahyu tentang chip, tentang 666. Ada yang bertanya apakah ini benar? Dia katakan tidak benar. Kita harus hati-hati dengan kata-kata ini, dia katakan. Apabila kita memperbesarkan masalah-masalah yang ada, kita akan menutupi sebenarnya kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti orang ini, 12 ataupun 10 pengintai ini. Mereka dan juga bangsa Israel yang lain. Mereka lebih percaya pada hal yang palsu. Kenapa semuanya ini boleh berlaku? Karena sikap tidak percaya mereka yang sangat jahat. Alkitab mengatakan mereka ini keras kepala, tegar tengkuk, mereka katakan. Perhatikan apa yang dituliskan di sini. Dalam sikap tidak percaya ini, mereka telah membatasi kuasa Allah. Yang sebenarnya kuasa Allah tidak dapat dibatasi, tapi Allah tidak dapat bekerja di dalam kehidupan manusia yang tidak percaya kepada Dia. Dan tidak percaya tangan yang sampai saat itu telah menuntun mereka dengan selamat. Mereka melupakan Allah yang sama sekali tidak bertindak, seolah-olah mereka melupakan sama sekali Allah dan bertindak seolah-olah mereka harus bergantung hanya kepada kekuatan senjata saja. Dan ini sebenarnya berlaku kepada Raja Saul pada waktu Goliat menghadap mereka. Karena mereka melihat senjata Goliat yang besar-besar, ditambah lagi Goliat orangnya yang besar, takutlah mereka. Ada satu hal yang menarik perlu kita simpan di dalam kehidupan kita mengenai kutipan yang saya ambil. Apabila manusia menyerahkan hati kepada sikap tidak percaya, mereka menempatkan diri di bawah pengandalian setan. Dan tidak ada seorang pun yang akan dapat mengetahui sampai berapa jauh setan akan memimpin mereka. Sikap apa dia katakan? Sikap tidak percaya, dia bilang di sini. Oleh sebab itu masalah-masalah yang datang bagi saya lebih suka untuk kita fokus kepada bagaimana Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, bukannya percaya kepada berita-berita yang palsu. Poin yang ketiga, hati-hati bila mana membuat keputusan di waktu marah. Okay? Karena itu akan menyebabkan kita membuat keputusan yang lebih buruk lagi. Hati-hati bila membuat keputusan pada waktu kita marah. Karena itu akan menyebabkan kita membuat keputusan yang lebih buruk lagi. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ataupun dengan kata yang lebih singkat, ego, adalah orang-orang yang ini definisinya menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang menjauh daripada Tuhan, Alkitab katakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 adalah orang-orang yang terkutuk. Kalau kita baca di dalam ayat seterusnya, ada kata berkat ya sebenarnya yang saya tidak dapat masuk, saya tidak sempat masukkan di sini, saya katakan, tetapi berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan sama seperti pohon yang hidup dekat sungai, dia katakan. Mereka akan subur dan berbuah walaupun berada di dalam masa kering. Ayat di dalam Yeremia 17 ini mengatakan. Apa keputusan yang bangsa Israel itu ataupun yang orang-orang ini telah lakukan? Orang-orang ini setelah mengikuti jalan yang salah, dengan keras kepala dan bertekad akan melawan Kaleb dan juga Yosua. Bukan hanya itu, hal yang lebih buruk lagi. Oleh sebab inilah saya katakan tadi poin yang ketiga, waktu kita marah jangan kita buat keputusan karena hal yang lebih buruk. Kita akan ada hal-hal yang buruk yang akan kita lakukan nanti. Apa hal yang lebih buruk itu? Ini melawan Allah dan juga mereka melawan pimpinan Tuhan. Inilah hal yang lebih buruk. Pada waktu kita mempersalahkan di antara satu dengan yang lain, secara tidak sadar, kita sebenarnya mempersalahkan Allah. Cerita ini sama di dalam Kejadian 3 ayat 12. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia itu menjawab, ataupun Adam, dia menjawab Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, Hawa mengatakan itu ular yang kasih saya. Secara tidak langsung mereka dua, Adam dan Hawa, mempersalahkan Tuhan. Nih, kalau kita lihat kan, perempuan yang kau, dia bilang si Adam. Kalau si Hawa pula, itu binatang yang, ya boleh kita katakan, binatang kan dicipta oleh Tuhan, dan saya pasti dia juga mempersalahkan Tuhan. Pada waktu kita mempersalahkan di antara sesama kita, hal yang lebih buruk terjadi adalah kita mempersalahkan Tuhan. Hati-hati kita dengan keadaan pada waktu kita marah. Oleh sebab itulah Alkitab sangat jelas mengatakan, bila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Buanglah segala kemarahan. Dan ini yang terjadi kepada bangsa ini. Sampai mereka mau membunuh si Kaleb dan juga Yosua. Bukan hanya itu saja, mereka beranggapan bahwa Tuhanlah yang salah dalam memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kita akan lihat itu di poin yang keempat, ya ada poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah belajarlah mengikut perintah Tuhan. Jika tidak, kita cari masalah sendiri. Ikut Tuhan. Kalau tidak mau ikut Tuhan, kawan-kawan, kita cari masalah sendiri. Setiap kesalahan ada hukumannya. 40 hari mengintai di tanah Kanaan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. 40 tahun mereka harus mengembara di padang belantara sebelum memasuki kembali tanah Kanaan. Ada proses penampian dulu selama 40 tahun. Orang-orang Israel harus diasah lagi supaya mereka boleh ikut perintah Tuhan. Bayangkan saudara-saudari, 40 tahun mereka harus diajar kembali. Kalau kita sekarang 40 tahun itu sudah mau masuk, apa sudah itu? Beliau sudah kan? Atau dewasa sudah kan? Atau warga apa sudah itu? Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggeritkan bagi Musa dan Harun, Kaleb dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Tanpa bersungut terima keputusan Tuhan. Jangan melawan. Karena kalau kita melawan, ya pasti kita akan melawan juga pada Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Wah, orang Israel pun bertobat dari tindakan keji mereka. Dorang bertobat juga. Tapi, ada tapi dia. Mereka bertobat bukan karena
sadar bahwa mereka sudah bersikap tidak terima kasih kepada Tuhan. Mereka bertobat bukan karena mereka sadar bahwa mereka tidak menurut, tidak. Karena apa? Mereka sudah diberikan, ini slide selanjutnya. Ini sebenarnya jika mereka meratap karena dosa mereka, ataupun menyesali perbuatan salah mereka, pada waktu Allah menyatakan hukuman itu, maka hukuman itu tidak akan diucapkan. Tetapi kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan, maka hukuman itu tidak dapat diubahkan lagi. Apa yang dituliskan sini? Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan. Nah, inilah yang terjadi kepada bangsa ini. Pertobatan, ini masalahnya kalau pertobatan itu ikut perasaan. Ikut perasaan saja, itu pertobatan. Karena saya sudah menerima akibat daripada perbuatan salah saya ini, mungkin karena saya sudah rasa apa itu kesakitan, maka saya bertobat. Tapi nanti kalau saya tidak rasa sakit, sudah saya melakukan hal yang sama. Itu adalah pertobatan ikut perasaan. Yang perlu kita lakukan adalah pertobatan dari hati yang berserah kepada Tuhan. Mereka tidak benar-benar menyesali akan perbuatan mereka. Karena mereka tidak menyesali perbuatan mereka ini, kesedihan mereka bukanlah satu penyesalan, tetapi karena akibat ketidakpatuhan mereka kena hukum, yang seharusnya tinggal buka pintu, masuk saja ke tanah Kanaan, karena Tuhan sudah kasih tahu bahwa 40 tahun kamu akan pusing lagi di padang belantara. Nah, Tuhan tidak, ini dikatakan ucapan itu tetap dilaksanakan. Pada waktu Allah suruh mereka maju mengambil tanah Kanaan, tapi mereka menolak dengan alasan-alasan yang tidak munasabah sebenarnya. Kenapa saya katakan tidak munasabah? Sebenarnya ini juga pandangan kita. Kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi, bangsa yang besar ataupun raksasa, memang kita takut. Kenapa tidak munasabah? Karena dalam konteks bilangan 13 dan ayat 14, Tuhan sendirilah yang ada hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sudah lihat dari tanah Mesir lagi bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oke, pada waktu Tuhan suruh mereka masuk ambil tanah Kanaan, mereka tolak. Sekarang pada waktu Allah menyuruh mereka mundur, mereka memberontak. Jangan masuk tanah Kanaan, bilang. Pusing kamu balik. Pergi padang belantara. Mereka memberontak. Nah, inilah yang membuatkan saya katakan tadi, pertobatan ikut perasaan. Bukan dari hati yang benar-benar menyesal. Oleh sebab itulah, hukuman itu harus dijalankan. Memberontak dengan cara bagaimana? 1. Bertekad untuk menyerang kota Kanaan. Dan yang kedua, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas itu tanpa bantuan Tuhan. Inilah pemberontakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Pada waktu Tuhan katakan jangan pergi, mereka mau pergi. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tanpa ada bantuan Tuhan. Mari kita lihat. Rungutan yang biasanya mereka katakan. Ini seringkali mereka katakan di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ya, mereka katakan kan. Dengan kata lain, lebih baik kami mati di Mesir daripada di padang gurun. Orang bilang. Apa yang terjadi? Di dalam pemberontakan mereka yang banyak itu berseru, biarlah kami ini mati di padang belantara ini. Sekarang doa mereka ini harus dikabulkan. Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Sungut-sungutan mereka, biarlah kami mati di padang belantara. Tuhan katakan, saya akan kabulkan doa kamu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dari kata-kata ini, saya mengambil satu tajuk, impian menjadi kenyataan. Hati-hati dengan kata-kata kita. Mungkin kata-kata itu akan menjadi satu doa, sehingga Tuhan akan laksanakan itu kalau kita tidak bertobat.
Impian yang selama ini mereka katakan, lebih baik kami mati di padang belantara atau padang pasir ini, ya, menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca di dalam Alkitab bilangan pasal yang ke-14, mereka kalah teruk menghadapi orang-orang Kanaan. Dan yang paling tidak baik lagi adalah orang-orang Kanaan, mereka sampai mengutuk Tuhan mereka. Selama ini kabar yang kita dengar tentang Tuhan Israel yang begitu kuat memimpin mereka, ternyata sekarang tiada pula, dia bilang. Oleh sebab itulah kabar itu berleluasa sampai pada hari ini. Tuhan tidak menjaga umat Dia, mereka katakan. Kalah teruk. Tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Israel kecuali lari dari hadapan musuh mereka yang menang itu ke padang belantara. Dengan menyadari bahwa tempat inilah yang akan menjadi kuburan bagi seluruh generasi. Ayat ini kita mengatakan tadi seperti ini. Tuhan itu berpanjang sabar. Saya lupa kasih merah dia di sini. Dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Okay. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kalau dalam tanda kutip, mereka tidak bertobat. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Tuhan dekat. Karena satu waktu nanti menurut kalau kita lihat daripada ayat ini, Tuhan akan susah untuk dicari. Bukan karena susah Tuhan menjauh daripada kita, tidak. Mungkin akan terjadi juga pada waktu penutupan pintu kasihan. Tetapi yang pasti adalah karena kitalah yang menjauh daripada kita. Saudara-saudari dikasih Tuhan, saya sudah menunaikan janji saya sebelum jam 1 saya akan berhenti. Dan sekarang menunggu jam 12, maka saya akan berhenti. Oleh itu saya berikan kesimpulan sekali lagi kepada lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Berikan pekabaran yang mampu memberi pengharapan dan semangat kepada orang. Hati-hati apabila membuat keputusan di waktu malam, karena hal itu akan menyebabkan kita membuat keputusan yang lebih. Kejarlah mengikuti perintah Tuhan. Jika tidak, kita cari masalah. Tuhan memberkati, pastinya Tuhan juga mengasihi.